untuk e-warung itu akan saya hapus. Hai Sobat Sosial, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra Firmansyah dalam channel Sosis Bansos. Sobat Sosial, baru saja Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Risma hari ini mengeluarkan suatu pernyataan yang cukup mengejutkan. Pernyataan seperti apa itu? Menteri Sosial mengambil suatu kebijakan untuk menghapus e-warung, yang mana kita ketahui bersama bahwa e-warung adalah sarana bagi para penerima manfaat program sembako untuk membelanjakan bansosnya. Lantas, seperti apa nasib program sembako tanpa e-warung? Apakah ada kebijakan baru yang akan diterapkan oleh pemerintah? Kemudian seperti apa tanggapan dari DPR RI dalam menyikapi pernyataan dari Menteri Sosial? Mari kita cari tahu bersama. Pimpinan sidang, Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Perlu kami sampaikan, jadi pertama kali permasalahannya adalah saat kami mendapatkan hasil temuan BPK, BPKP, BPK, dan KPK. Jadi permasalahan awal adalah di sini. Tahun 2020, BPKP menyampaikan terdapat 3.877 sekian data NIK penerima bansos yang tidak valid. Kemudian terdapat 41.000 sekian duplikasi data KPN, keluarga penerima manfaat dengan nama dan NIK yang sama. Kemudian yang ketiga, terdapat PM bansos yang tidak layak, tidak miskin, tidak mampu, tidak rentan sebanyak 3.060 KPM di Jabodetabek. Terdapat KPM telah pindah meninggal tanpa ahli waris tidak dikenal, tidak ditemukan sebanyak 6.921 KPM. BPK menyampaikan pada pemeriksaan 2020 yang sama, dan ini terjadi sebelum saya menjadi menteri. Kemudian terdapat data NIK tidak valid sebanyak 10.922.000 sekian, ART nomor KK tidak valid sebanyak 16 juta sekian ART, nama kosong sebanyak 5.700 sekian, serta NIK ganda sebanyak 86.400 sekian ART pada DTKS penetapan Januari 2020. Yang kedua, bantuan sosial tunai senilai 500.000 untuk KPN sembako non-PKH disalurkan kepada 14.000 sekian KPM yang memiliki NIK ganda dan 239.000 sekian KPM yang memiliki NIK tidak valid. Kemudian temuan KPK, didapati sejumlah 16 juta sekian data tidak padan Dukcapil. Kemudian pemutakhiran data TKS berpotensi inefisiensi dan tumpang tindih. Rekomendasinya dari KPK, pemadanan data DTKS dengan Dukcapil, penggunaan NIK sebagai key field. Jadi seperti itu, ini presentasinya BPKP, hasil pengawasan atas akurasi data bantuan sosial. Cleansing data nasional 2020, NIK ganda, NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos. Cleansing data bansos APBD 2020 menerima lebih dari satu jenis bansos. KPM ganda, jadi keluarga penerima manfaat ganda. Kemudian ini ada datanya lengkap dari BPKP. Kemudian monitoring data salur, jadi data di DTKS itu ada 150 juta lebih, 155 juta di DTKS. Kemudian ini yang disalurkan itu berapa? Nah, ini monitoring terhadap data salur. Jadi tidak semua 155 juta ini menerima. Jadi ada yang sebagian disalurkan dan ada yang belum. Ada yang tidak. Kemudian disampaikan oleh monitoring data salur bansos tahun 2021 oleh BPKP dan APIP,
NIK tidak padan antara pusat dan daerah. Kendala akses ke 6G dan Dukcapil kurang surplus termasuk jaringan internet. SDM terbatas dan kurangnya sosialisasi cara perbaikan. Kemudian rekomendasi BPKP, Kementerian Sosial berkoordinasi dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk menyelesaikan masalah NIK dan seterusnya. Kemudian hasil pengawasan atas akurasi data Bansos. Pengawasan BST menerima lebih dari satu jenis Bansos. Jadi ada PKH, kartu sembako, BLT DD, dan Bansos Pemda. Kemudian yang kedua adalah KPM ganda, artinya keluarga penerima manfaat ganda. Tidak tepat sasaran, jadi KPM ganda itu bisa satu kakak nerima lebih dari satu. Jadi bisa nerima dua, bahkan ada yang bisa nerima tiga, satu keluarga. Kemudian KPM meninggal, KPM pindah dan tidak ditemukan. Kemudian NIK invalid, nanti contoh-contohnya akan saya jelaskan seperti apa bentuknya. Kemudian pengawasan bansos beras, KPM ganda, jadi yang tadi kami sampaikan, jadi satu keluarga bisa nerima dua atau tiga. Kemudian NIK invalid, nanti kami bisa jelaskan NIK-nya invalid seperti apa. Kemudian pengawasan PKH, jadi tidak memiliki komponen PKH, tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Jadi tidak ditemukan pindah alamat atau meninggal dunia. Kemudian KPM ganda, sekali lagi KPM ganda, kemudian NIK invalid, menerima lebih dari satu jenis bansos, BST atau BLT. Jadi di aturan Kemensos disampaikan tahun berapa ya? 2020, bahwa penerima bantuan itu PKH boleh bersama dengan BPNT. Tapi tidak boleh satu keluarga itu nerima dua jenis bantuan. Jadi PKH misalkan satu keluarga nerima dua, enggak boleh. Kemudian BPNT satu keluarga nerima dua, enggak boleh. Kemudian kalau penerima sudah menerima PKH atau sudah menerima BPNT, tidak boleh menerima BST. Seperti itu. Jadi di aturan Kemensos 2020. Kemudian pengawasan BPNT, KPM ganda, ini yang tadi kami sampaikan. Kemudian NIK invalid, kemudian menerima lebih dari satu jenis bansos, ini yang tadi kami maksudkan, BSE dan atau BLT. Kemudian ini rangkumannya saya juga mohon izin Mbak, untuk e-warung itu akan saya hapus. Karena kemarin saya melihat sendiri Pak dengan Pak Menko. Di e-warung di Solo, itu saksinya Pak Dirjen ini. Itu masyarakat membeli telur 1 kilo 27.000. Di depan jalannya 3 meter Pak Sekjen, ada jual, di situ ditulis dijual telur dalam bentuk grosir. Ternyata minimal setengah kilo. Jadi grosir tapi minimal setengah kilo. Terus saya nanya, Bu, saya ngomong, loh kok naiknya banyak, kemarin itu 18.000. Kenapa 27.000 Bu, kita ngambilnya 26.000. Nah kemudian saya jalan, di depan saya baca poster. Terus saya nanya ke ibunya yang jual, Bu, berapa Bu telur? 18.500. Artinya perbedaan orang miskin dia membeli lebih mahal. Karena kita menetapkan di tempat itulah harus beli. Dan ini Pak, nyun sewu, saya sudah dengan Kejagung sudah 4 kali Pak, inspektor ya, menemukan ini Pak. Ada yang saya berhentikan sebagai PKH, ada itu. Jadi kita sudah, mohon maaf saya tidak laporkan karena ini juga supaya teman-teman saya di kementerian ini tenang dulu Pak. Jadi seperti itu. Di media kita dengar 21 juta dihapus, tapi sekarang ditidurkan istilahnya Bu ya, bukan dihapus ya. Kalau dihapus nanti keluar lagi bisa Pak. Ya. Kalau dihapus keluar lagi, misalkan meninggal tadi yang saya sampaikan, itu bisa keluar lagi. Kalau enggak, kalau dihapus justru. Kalau tidur nggak bisa bangun lagi nih Bu? Kenapa? Kalau tidur nggak bisa bangun lagi berarti ini? Atau gimana? Enggak, bisa bangun tapi pakai SOP gitu. Iya.
pakai SOP, dia bisa Nggak, bangun ini tapi pakai istilah ini Bu, makanya kita perlu clearkan karena di publik Iya. itu disampaikan 21 juta itu dihapus. Sekarang Bukan, kita saya luruskan. nggak pernah nyampaikan Oh itu. nggak pernah Bu ya? Saya nyampaikan ditidurkan. Ditidurkan ya, oke. Iya, ditidurkan. Ini karena banyak media ini perlu disampaikan enggak, Bu. Biar enggak, saya tidak pernah ngomong dihapus. Oke. Karena saya tahu justru kalau dihapus itu malah bahaya, Pak. Iya, iya. Itu bisa keluar lagi, itu persis kejadian yang meninggal itu. Iya, iya. Dulu setelah meninggal itu dihapus datanya. Kemudian dia gunakan lagi untuk Bobol bank. bubble bank. Oh iya. Oke. Iya. Yang saya hormati Ibu Menteri beserta jajaran, pimpinan beserta anggota Komisi 8. Hari ini saya betul-betul harus menyampaikan permohonan maaf kepada Kementerian Sosial, khusus kepada Ibu Menteri. Karena apa yang menjadi pemikiran kita semua tentang apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial selama satu masa persidangan kemarin yang membuat kita bingung, setidaknya apa yang dikerjakan oleh Kementerian Sosial tanpa berkoordinasi dengan Komisi 8 terjawab sudah. Dan ini menjadi catatan saya yang membuat saya apresiasi kepada Kementerian Sosial. Begitu susahnya kita mengurus DTKS dari bulan Juli tahun 2020, hanya dengan tangan dingin seorang Menteri Sosial, akhirnya bisa diselesaikan dalam satu masa persidangan. Dan ini yang membuat saya akhirnya harus menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Sosial dengan dikeluarkannya New 6NG yang betul-betul atau New DTKS yang betul-betul kita inginkan. Bagaimanapun juga integrasi antar satu bantuan ke bantuan lain itu yang kita inginkan. Ada beberapa hal yang saya tanggapi apa yang disampaikan Ibu Menteri tadi. Pertama, saya memberikan apresiasi rencana Ibu untuk menuntaskan masalah data kemiskinan dan persoalan sosial di desa-desa ini. Sebab ngurus Ibu nih pekerjaan sosial ini persoalan yang sangat besar dan rumit gitu. Untunglah Ibu ini mantan kepala daerah, jadi ngerti betul persoalan banyak dan biasa menghadapi persoalan yang banyak. Tadi Ibu Menteri pertama menceritakan ada e-warung ya Bu ya, Ibu mau hapus. Saya ini orang lapangan Bu, saya e-warung saya turun, saya ke PKH turun, kemana-mana saya juga turun Bu. Gara-gara harga perbedaan harga satu telur dari satu tempat dengan e-warung, langsung berani Ibu mengatakan akan ditutup e-warung. Tapi coba lihat sebab akibat itu Bu ya. Pertama, apakah e-warung itu ada titipan daripada si pendamping Bu? Ya, apakah itu ada titipan daripada si kepala dinas sosial setempat? Pada bulan Januari saya pernah kirim berita untuk Ibu tentang kejadian di Serdang Bedage yang OTT Bu. Ya, yang OTT. Itu dia jadi pemasoknya. Kamu harus beli sekian harga dari saya, kamu harus jual ke sana. Sekarang lagi diperiksa itu, Pak. Saya tahu, udah diputus pun Bu, 6 bulan itu, yang nggak pantas itu. Ini harus jelas, permasalahannya itu di mana. Jadi jangan begitu lihat, kamu mahal, saya pedagang Bu, saya paham betul Bu, jual beli. Jadi kalau yang barang titipan ini, siapa yang menitip? Karena di lapangan Bu, ancam-mengancam itu biasa. Kalau kamu tidak mau beli di sini, saya cabut PKH kamu. Itu kejadian real itu Bu di lapangan. Jadi jangan langsung serta-merta kita menyalahkan sebuah pihak. Mohon maaf Ibu Menteri yang saya sayangi, tidak ada badai, tidak ada hujan, tidak ada apapun, tiba-tiba Ibu datang ke KPK, ada 21 juta. 21 juta yang hari ini Ibu katakan ditidurkan. Nggak ada pembicaraan Ibu sama DPR RI sama kami Komisi 8 Bu. Mohon maaf Bu ya, nggak ada. Sekarang itu kejadian di 2021. 2020 siapa penikmat nih 21 juta ini? Apakah dari aparat pemerintah? Apakah juga dari si penerima manfaat yang ganda-ganda ini atau himbara? Waktu tahun 2020 kita juga ada bahagian yang disuruh untuk mendata kepada penambahan BLT. Kita anggota DPR RI saat itu terjun ke lapangan Bu, mendata dan lain sebagainya. Itu waktu diverifikasi di Dinas Sosial Kabupaten Kota, double, langsung mereka coret. Kami nggak mudeng-mudeng istilahnya Bu, kok istilah orang Jawanya. Data mana yang mau kita pakai di negara ini gitu Bu. Toh sama-sama warga negara juga yang miskin, data mana yang mau kita pakai? BPS mendata, Dukcapil mendata, Kemensos mendata,
Menteri Desa mendata, banyak data, tapi kok nggak ada yang tuntas di negara ini. Kenapa harusnya ke depan kami berharap Bu Menteri punya kebijakan untuk menuntaskan data ini. Jadi satu negara, satu data. Jangan banyak benar data, bingung kita. Ntar lain lagi, ntar ditanya ke sini lain lagi. Itu yang kami harapkan ke depan. Jadi tidak lagi kalau semua data tersambung, tidak ada data yang tidur kami rasa, Bu. Akurat semua jadinya. Itu mungkin ke depan yang kami harapkan. Jadi ada sebuah nasihat kuno Bu Risma yang mengatakan bahwa kebenaran yang tidak terverifikasi itu akan menjadikan orang yang menyampaikannya itu bisa menjadi pahlawan besar, tapi sebaliknya bisa menjadi penjahat besar. Nah, itu semua yang saya melihat dari pertarungan kita hari ini ketika Ibu datang ke KPK dengan 21 data fiktif dan kita harus verifikasi apa yang disebut dengan data itu, Ibu telah melakukan aksi heroisme yang individualistik. Perlu penjelasan yang lebih komprehensif terutama ke publik Bu Risma, apa yang disebut dengan fiktif? Apakah dia pihak yang tidak berhak Mohon maaf, tetapi Pak, tercantum? saya nggak pernah ngomong fiktif. Ya, tapi Saya tidak pernah nyampaikan fiktif. Oke, tetapi ini Bu, kalau Ibu baca di online, bahasa itu Maaf, disandarkan ke saya Ibu. tidak pernah nyampaikan itu. Saya hanya menyampaikan, menidurkan, tidak pernah ngomong. Justru data itu ada, bukan fiktif. Oke, ini yang harus dijelaskan ke publik secara ini Bu, secara apa? Secara jelas. Sekali lagi, apakah itu pihak yang tidak berhak tapi tercantum? Apakah ada duplikasi data penerima? Itu harus dijelaskan. Yang kedua, publik lalu menilai apakah ini cara Mensos baru ini untuk cuci tangan dan bersih-bersih Kemensos. Ini tentu yang saya dorong berkali-kali, praksi Kebangkitan Bangsa soal reformasi birokrasi, soal validasi data, dan soal komunikasi. Ini harus clear dulu. Nah, konsekuensinya, dan ini sangat membahayakan, bahwa 21 juta data ini termasuk yang kita sepakati DPR dan Kemensos, lalu anggaran itu kalau di hold, kenapa tidak lalu dialihkan misalnya ke DAK misalnya? Itu pun harus dijelaskan kepada publik. Tidak lalu seolah-olah ini ada 21 data, lalu diberikan ke KPK, kenapa tidak lalu kita komunikasi dengan DPR RI, mitra strategis Ibu? Karena kami bertanggung jawab juga untuk tahu persis pertanyaan dari konstituen, pertanyaan dari media. Nah lalu setelah itu, 21 juta data ini, itu kan akan menjadi persoalan, bagaimana dengan nasib di anggaran selanjutnya? Pertanyaan ini harus betul-betul kita jelaskan, sehingga bahasanya harus mulai jelas Bu Risma. Tadi sudah jelas bahwa ini tidak dihapus, tapi ditidurkan. Itu yang harus dipegang. Bahwa ini dilaporkan ke KPK, bukan diminta KPK. Saya mencatat 3 kali Ibu ada kalimat diminta KPK. Nah bahasa-bahasa itu sebagai pejabat negara, kita harus betul-betul hati-hati. Karena itu akan menjadi santapan publik, menjadi perdebatan. Padahal saya yakin Komisi 8 dengan Ibu dan teman-teman Kemensos punya tujuan yang sama soal validasi data, soal bagaimana kemiskinan ini tidak dijadikan komoditas. Sekali lagi, berkali-kali kita mengomorkan kemiskinan, tapi kemiskinan dan orang miskin dijadikan komoditas dan bancakan oleh begitu banyak orang, sehingga korupsi begitu besar. Nah, saya kira Himbara perlu kita panggil, bank penempatan itu, kenapa itu ngalir terus, ngalirnya kemana? Kalau Bu Menteri itu jelas, Yati diverifikasi 1 orang yang benar, tapi Yati yang lain kenapa juga terima? Siapa yang terima ini? Ya, saya kira itu pelajaran terbaik kita hari ini, Bu. Ya, uangnya habis terus, tapi orangnya kira-kira nggak jelas kan, Bu? Akhirnya data itu ditidurkan untuk kita tertibkan ke depan. Nah, mungkin itu bagian dari pengawasan kami, Bu Menteri. Ya, informasinya sangat mahal hari ini. Kita lihat banyak yang perlu kita tindak lanjuti. Karena bagaimana mungkin uangnya hilang tapi yang nerimanya nggak jelas, kira-kira begitu ya, supaya nanti ke depan anggaran itu bisa lebih tepat sasaran. Terima kasih Bapak Pimpinan, Ketua dan Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI. Insya Allah tidak ada niat apapun di saya, hanya karena memang temuan ini Pak, saya ke BPKP mungkin selama jadi menteri mungkin 10 kali sudah. Karena saya harus konsultasi terus bagaimana supaya, nah ini juga ada temuan BPK, ini saya juga minta
BPK untuk bisa bertemu. Boleh dicek Pak Sekjen. Jadi ini adalah masalah teknis Pak, temuan-temuan tadi. Tidak ada, saya bersyukur di BPKP nggak ada media. Jadi meskipun saya 10 kali ke sana nggak ada yang muat. Banyak sekali, saya juga sempat kaget waktu itu. Jadi saya diundang beberapa media, saya sampaikan saya selalu sibuk. Jadi tidak ada niat insya Allah dari saya untuk apapun. Saya hanya ingin menuntaskan pemeriksaan BPK ini clear. Karena kalau tidak, nanti tahun depan saya akan ditagih lagi itu hasilnya. Bagaimana progres ke depannya? Insya Allah tidak ada. Kalau saya selalu sampaikan ke teman-teman, kalau dulu Khalifah Umar bin Khattab siap dibelek dadanya untuk membuktikan bahwa saya juga siap sama. Kalau minta pernyataan bahwa saya tidak akan menuntut dan keluarganya, saya siap. Tidak ada niatan apapun. Tidak ada niatan, insya Allah tidak ada niatan apapun. Jadi hanya memang saya harus konsultasi teknis. Ini kalau ini bagaimana, ini kalau ini bagaimana, ini kalau supaya saya juga langkah saya juga benar. Karena kalau tidak, saya akan nggak tahu langkah saya ini benar apa enggak. Yang saya lakukan untuk pencegahan, sekali lagi, untuk pencegahan di KPK sana juga yang terima pencegahan, deputi pencegahan. Demikian pula dengan Kejaksaan Agung. Tadi disampaikan, kenapa? Karena laporan itu banyak sekali Pak. Yang disampaikan Pak Usni itu betul, kenapa? Bagaimana tidak emosi Pak saya? Bukan satu kali Pak. Saya menerima ini laporan ini, sampai inspektor ini, awalnya saya serahan inspektor, lu kok gini pemeriksaannya? Akhirnya saya minta Kejaksaan Agung, sekarang Kejaksaan Agung yang meriksa Pak. Ini di Madura, ada dari Serdang, ada dari Jombang, ada banyak sekali case-nya. Nah saya sampaikan waktu itu di BPK, karena Kejaksaan Agung saya minta, Pak tolong mbok satu Kak. Kenapa? Terus saya juga ketakutan Pak kalau begini terus. Bagaimana mungkin kita bisa ngawasi PKH yang sekian ribu, puluh ribu desa? Bagaimana mungkin? Makanya kenapa kita buka saja semua boleh membeli di tempat siapapun. Tetangganya boleh, ada yang di sini harus belinya di jauh. Dia nyampaikan, saya harus ngangkut Bu. Saya harus mengeluarkan seongkot, ini kan nggak adil untuk orang miskin. Jadi kenapa kemudian, padahal tetangga saya juga jualan. Sudah itu jualnya tuh hanya telur, beras, buah. Dia nggak butuh buah, saya nggak butuh buah Bu. Dia mungkin uangnya terbatas, ya saya butuhnya beras. Tapi saya harus beli 3. Saya surat banyak sekali Pak. Jadi kenapa kemudian saya kita siapapun boleh jualan. Nanti hanya pakai handphone saja pelaporannya. Nanti kita akan siapkan software untuk itu. Jadi tidak ada apapun, tapi kenapa? Karena kalau terlalu sering, kalau saya diam saja saya dosa Pak. Ini adalah amanah ke saya. Termasuk saat ini, kemarin saya sampaikan gimana ya ini. Bu, ini amanah, Ibu tahu, karena Ibu tahu Ibu harus ngomong. Saya buka Pak, seperti itu kira-kira Pak. Jadi ini tidak ada, yang yati ya tetap dapat yati, tapi dulunya nerima 12 ya tinggal 1, wong dia niknya sama Pak. Jadi ganda itu Pak. Jadi bukan, kalau saya tidurkan, karena saya dulu punya pengalaman, begitu dihapus, kita ambil lagi, nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Jadi itu terjadi. Dulu pernah di Surabaya tahun berapa tuh dihapus setelah meninggal. Ternyata data itu diambil lagi, dia buat KTP kemudian untuk bawa bank. Tapi kalau ditidurkan, dia ngajukan nggak bisa karena dia udah ada data mati. Nggak bisa, oh ada datanya di compare begini. Bisa, jadi mohon maaf Pak, saya menggunakan teknologi saat saya Kepala Bagian Bina Bangunan tahun 2002. 2002 saya Surabaya belum banyak internet, saya tahu. Sekarang saya juga lagi menghubungkan daerah-daerah Pak, diberi repeater untuk mereka bisa akses itu. Kalau enggak Pak, kami yang turun.
Kita udah turun di beberapa daerah melakukan itu untuk perbaikannya. Saya kira begitu Bapak, mohon maaf, mohon izin sekali, mohon maaf tidak ada niat apapun, tapi karena udah terlanjur janji, karena setelah itu saya juga dapat mandat dari Pak Aceh untuk ngadep Pak Presiden. Alhamdulillah hari ini saya bisa ngadep untuk yang bencana. Ya, bencana Bu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf yang belum sempat bertanya atau dari meja pimpinan juga, kita sepakat ini di skor waktunya.